Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah saudara masing-masing. Tapi saya tahu ada yang di Aceh, ada yang di Kepulauan Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi Utara, di Papua, dan di Pulau Jawa, Jakarta sekitarnya. Saya mau mengucapkan selamat Paskah. Katakan kiri kanan saudara, selamat Paskah. Amin, luar biasa kita merayakan atau memperingati yang dimana Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu merupakan sebuah pengharapan, sebuah sukacita. Karena kita tahu akan ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saat ini di seluruh dunia merayakan akan hal itu. Dan kita layak untuk memuji dan menyembah Dia, karena memang Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, bahwa Engkau sudah memberikan kami semua pengharapan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kami semua sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini dalam nama Yesus. Amin. Yang saudara sudah siap untuk memuji Tuhan, bisa ikut dengan saya. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia
source of hope in Christ alone. My source of strength, my source of hope in Christ alone. Segala puji dan hormat hanya bagimu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Saudaraku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau menunjukkan video klip ini yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Bagaimana suasana di kota DKI Jakarta sewaktu PSBB ini mulai diterapkan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara video yang barusan kita nonton. Amin saudaraku, tidak pernah sepanjang hidup saya menyaksikan keindahan kota Jakarta seperti dalam video tadi. Ada maksud Tuhan atas semua kejadian yang kita sedang alami. Amin saudaraku, mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka ke Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka ini adalah perempuan-perempuan, ibu-ibu. Salah satu ibu itu adalah ibu Yakobus, salah seorang murid Yesus, ya, pergi ke kuburan Yesus pada hari yang ketiga di minggu pagi hari. Ya, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Perhatikan pertanyaannya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Semua katakan, ia telah bangkit. Katakan sekali lagi, ia telah bangkit. Amin. Itulah yang kita rayakan pada hari ini di seluruh dunia, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan dia akan bertata selama-lamanya di dunia ini. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Amin. Saya mau kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah reroute. Semua katakan sama-sama, reroute. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya rute yang berbeda. Tujuannya sama, destinationnya sama, tetapi rutenya berbeda. Ada tulisan di bawah kata reroute ini, "Hey, you are going the wrong way." Katakan ke kiri kanan Anda, "Hey, you are going the wrong way." Hey, kamu tuh ada jalan yang salah, kamu memilih jalan yang salah, kira-kira seperti demikian, ya. Kata reroute ini, definisi daripada reroute adalah mengarahkan sesuatu pada atau di sepanjang rute yang berbeda. Mengarahkan sesuatu pada atau di sepanjang rute yang berbeda. Tadi kita sudah baca ayat bagaimana perempuan-perempuan mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kuburan itu berbicara tentang kematian. Mayat yang dikuburkan di tempat kuburan tersebut. Seorang motivator Kristen pernah berkata bahwa jika Anda ingin pergi ke suatu tempat yang paling banyak menyimpan potensi, pergilah ke kuburan. Sebagian besar orang membawa potensi mereka ke liang kubur, mati tanpa menyadari potensi penuh mereka dari Tuhan. Anda dan saya diciptakan produk yang tidak pernah gagal. Itu ciptaan Tuhan buat Anda dan saya. Tuhan menciptakan Anda sangat hati-hati sekali. Dia mau memberikan potensi kerajaan sorga dalam setiap kehidupan kita. Tapi sayangnya banyak manusia tidak mempergunakan potensi yang Tuhan berikan dari Allah Bapa buat kita semuanya. Mereka membiarkan kehidupan membatasi mereka, dan akhirnya itulah yang membuat mereka membatasi Allah. Tragedi yang paling menyedihkan sesungguhnya bukanlah tentang kematian itu sendiri, tetapi tentang sebuah kehidupan tanpa tujuan yang pasti. Kehidupan tanpa tujuan yang pasti. Oh, saya berdoa supaya setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini diberikan pengertian dan dimampukan oleh Tuhan untuk memenuhi segala kehendak Tuhan selama Anda dan saya masih hidup. Saya berdoa supaya Anda diberikan tujuan yang kekal
di dalam menjalankan hidup Anda, sisa hidup Anda saat hari ini. Dengarkan firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini. Mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Ada 2 poin yang akan saya bagikan bagaimana Tuhan akan meng-reroute hidup kita, menunjukkan kita rute yang berbeda untuk mencapai destinasi kita, yaitu berjumpa sama Tuhan Yesus yang hidup, Bapa kita kekal selama-lamanya di sorga. Yang pertama, Anda bisa tulis, catat di catatan Anda adalah hidup yang baru. Semua katakan hidup yang baru. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24 dikatakan begini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Untuk mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus, kita itu harus menanggalkan manusia lama kita. Kita tidak bisa masuk ke dalam manusia baru kalau yang lama masih kita pegang. Banyak orang Kristen mau memegang masa lalu mereka dan mau mencoba menjalankan hidup mereka di masa mendatang. Tidak akan bisa berlaku, Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan, tanggalkan manusia lama kita, dan dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup yang baru? Pertama tadi dikatakan kita tanggalkan manusia lama kita. Kita kenakan manusia baru kita di dalam Kristus. Kristus yang telah dibangkitkan daripada kematian. Coba kita lihat lagi satu ayat, Efesus pasal yang kelima, ayat ke-8 sampai ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Semua katakan terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan 3 hal. 3K saya sebutkan. Yang pertama, terang itu berbuahkan kebaikan, terang itu berbuahkan keadilan, dan terang itu berbuahkan kebenaran. Dan dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bulan Agustus tahun 1982, saya pernah sharing ini kepada Anda di hari ibadah Jumat Agung kemarin. Adalah bulan Agustus tahun 82 itu adalah bulan dan tahun yang tidak pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanggal dan tahun tersebut adalah, saya bisa katakan, hari kelahiran rohani saya. My spiritual birthday. Ya, hari kelahiran rohani saya. Ya, saya bertobat terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengucap syukur atas keputusan yang saya buat 38 tahun yang lalu. Saya ingat sekali nasihat orang tua saya, papa kami, sebelum mengutus anak-anaknya ke-6 orang satu persatu pergi kuliah ke Amerika. Satu malam sebelum kami pergi itu, kami makan bersama seperti biasa. Giliran saya, anak yang ketiga, diberikan nasihat yang sama, 3 pesan dari orang tua ayah kami kepada anak-anaknya sebelum kami pergi ke Amerika. Yang pertama dikatakan, giliran kau Marganti, ingat, besok kau akan ke Amerika. Waktu kau ke Amerika, ingat 3 pesan papa ini. Yang pertama, ingat kau orang Batak. Opungmu, kakek nenekmu berasal dari Dolok Sanggul di sana, tanah Batak di Sumatera Utara sana. Margamu Sihite, jangan kau ganti marga-marga yang lain. Darahmu Batak, makananmu Batak, nafasmu Batak, kira-kira begitu. Yang kedua,
Dikatakan, ingat kau orang Indonesia, kau warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, papa saya ini seorang aparatur sipil negara, ya, pejabat di bangsa kita ini, kerja di pemerintahan. Jadi dia mau pastikan bahwa segala yang dipelajari tentang Indonesia ini dan aturan-aturannya, dia mau pastikan anak-anaknya itu nangkep, kira-kira begitu ya. Jadi dikatakan, ingat itu Undang-Undang Pancasila, ingat itu Pancasila, ingat itu Bhinneka Tunggal Ika, ingat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau beberapa waktu terakhir ini banyak dibicarakan orang, papa saya sudah menanamkan itu kepada anak-anaknya. Ingat, engkau adalah warga negara Indonesia, KTP-mu Indonesia, dan Batak hanya ada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kau ganti-ganti warga negaramu di sana. Dan saya katakan, iya papa, karena besok saya mau ke Amerika, jadi saya pastikan iya saja, supaya tidak dia berubah pikiran dia. Oke? Yang ketiga dia katakan, ingat kau orang Kristen, kakek nenekmu Kristen, opungmu pendeta, papa mamamu jadi penatua di dalam gereja di Jakarta. Ingat Yesus itu, ingat salib itu. Kalau kau nanti ke Amerika, jangan rubah agamamu, pegang itu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Saya katakan, iya papa. Selesai, saya ke Amerika. Selesai di Amerika kuliah, saya persingkat cerita, saya kembali. Saat ini saya masih menjadi orang Batak. Saya tidak merubah suku saya. I'm proud to be Batak tribe. Saya bangga menjadi asal dari suku Batak. Yang kedua, saya tetap orang Indonesia. Walaupun pernah tergoda mau mencari warga negara lain di sana, menjadi warga negara Amerika, tapi saya tetap pegang sebagai orang Indonesia. Saya kembali ke Indonesia, mengabdi di tanah leluhur kita yang tercinta ini. Yang ketiga, Tuhan melakukan perubahan dalam hidup saya di Amerika. Suatu papa saya mengatakan, ingat kau orang Kristen? Di sana saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen lahir baru. Bulan Agustus, saya masih ingat lagi tanggalnya Bapak Ibu Saudara, tanggal 23 Agustus itu my spiritual birthday, hari lahir rohani saya. Dan sewaktu saya merenungkan semuanya ini Bapak Ibu Saudara, saya cuma bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih bisa memakai sebagian kecil urapannya dipakai oleh papa saya untuk mengingatkan kepada semua anak-anaknya memegang 3 hal ini. Dan kami bersyukur semua anak-anaknya memegang 3 hal ini, kembali ke Indonesia, masih menjadi orang Batak, masih menjadi warga negara Indonesia, dan masih mencintai Yesus sampai hari ini. Saya mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk papa dan mama kami yang mengajarkan, memberikan nasihat yang bijak kepada anak-anaknya. Ingatkah Anda, kalau masih ada orang tua Anda saat ini, ingatkah Anda nasihat-nasihat bijak yang orang tua Anda pernah kasih kepada Anda? Coba Anda renungkan. Setelah khotbah ini, coba Anda masuk kamar, Anda renungkan. Kalau ada orang tua Anda di situ, terima kasih papa mama sudah memberikan nasihat kepada kami, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama. Dengarkan nasihat dari orang tua kita. Saya percaya Tuhan berbicara kepada mereka. Amin, saudaraku. Hidup baru kita bersama dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita sama dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan pribadi dengan Allah Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, Bapa kami yang ada di sorga. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Yesus mengajarkan kita berdoa Bapa kami yang ada di sorga. Artinya, suatu kita ucapkan itu Bapa kami yang ada di sorga, kita ini adalah anak-anaknya. Seperti hubungan Bapa sama anak, keluarga jasmani kita, demikian juga hubungan Bapa di sorga sama Anda dan saya, kita sebagai anak-anaknya. Dia mengasihani kita. Dia memberikan kita hidup yang baru. Saya mau kasih kutipan di gambar yang berikutnya, dikatakan begini Bapak Ibu Saudara.
Christianity is not a religion. Tetapi Christianity itu adalah, it is a relationship with God. Kekristenan itu adalah bukan sebuah agama, tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Semua katakan hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Dalam situasi merayakan Paskah di rumah kita masing-masing tahun 2020 ini karena adanya masalah COVID-19. Coba kita renungkan sejenak, sebentar. Ada apa semuanya di belakang COVID-19 ini? Saya percaya melalui COVID-19 ini Tuhan sedang membawa kita melalui rute yang berbeda. Yang selama ini kita lakukan seperti biasanya. COVID-19 ini juga mengajarkan kita sebagai manusia hal-hal yang baru di dalam menjalankan hidup yang baru. Saya mengucap syukur. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, saya diajarkan satu kata oleh Tuhan. Disiplin. Disiplin jasmani maupun disiplin rohani. Disiplin jasmani maksudnya apa, Pastor Gan? Disiplin jasmani nggak pernah kita diajarkan, diingatkan cuci tangan, bersih-bersih, jaga kesehatan kita, pakai masker, jaga kita berkumpul bersama keluarga, lebih intim lagi. Yang tadinya tidak makan bersama-sama, kita bisa makan bersama-sama. Kita diajarkan rute yang berbeda, bagaimana kita menolong orang lain, orang-orang yang kekurangan. Berbelas kasihan kepada mereka. Banyak hal lagi Bapak Ibu Saudara. COVID-19 ini juga memberikan bumi kita untuk kesempatan beristirahat. Tadi di video pertama tadi kita lihat, aduh indah sekali. Lempeng sekali jalan-jalan di ibu kota. Bersih udaranya. Tidak begitu banyak mobil. Tertib, bumi perlu istirahat. Hanya virus corona yang telah berhasil memperlambat setiap aktivitas manusia di muka bumi ini. Hanya virus corona. Coba kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa karantina ini, kita coba melakukan nanti rute yang berbeda ya, dengan kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup kita selama ini. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Seperti perempuan-perempuan tadi, mereka pergi ke kuburan, ternyata Yesus tidak ada. Tuhan pimpin mereka. Malaikat yang ada di kuburan itu mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Tuhan melalui Roh Kudus mencoba membawa mereka melalui rute yang berbeda untuk berjumpa sama dengan Tuhan Yesus. Buka hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan COVID ini kita dibawa dengan rute yang berbeda, melalui rute yang berbeda, waktu saat-saat teduh kita bersama Tuhan. Yang biasanya kita lakukan seperti begini, sekarang ada cara rute yang berbeda, bagaimana kita bisa lebih lempeng lagi, lebih dekat lagi, mempunyai saat teduh yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dalam momen-momen yang indah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Inilah waktu yang tepat untuk kita bisa memulai semuanya dengan hidup yang baru, cara yang baru, semangat yang baru, visi yang baru yang Tuhan akan limpahkan ke dalam kehidupan kita. Kesulitan yang Anda hadapi dalam hidup tidak datang untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa Anda dan saya itu adalah kuat di dalam Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita tanya dan kita jawab adalah pertanyaan ini. Apakah setelah nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, akan merubah gaya hidup kita? Itu sebuah pertanyaan. Dan yang bisa jawab adalah Anda dan saya. Dan saya berdoa semoga setelah COVID-19 ini, kita mempunyai hidup yang baru, gaya hidup yang baru, dengan cara yang baru daripada Tuhan,
dengan rute yang berbeda yang selama ini kita jalani menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, yang terakhir, apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Dia mereroute hidup kita ini. Yang kedua adalah harapan yang kokoh. Semua katakan harapan yang kokoh. Kalau kita sudah diberikan hidup yang baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, kita harus yakin penuh bahwa pengharapan kita itu akan kokoh selama-lamanya. Pengharapan kita itu akan kokoh selama-lamanya. Tadi Pastor Pinkan menyanyikan lagu in Christ alone, dikatakan liriknya begini, in every victory let it be said of me, my source of strength and my source of hope is Christ alone. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amin, saudaraku. Harapan kita yang kokoh itu hanya ada di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan, jangan hanya kita dilatih untuk bagaimana menjadi sukses atau berhasil, tapi juga hanya kita harus dilatih bagaimana menghadapi kegagalan atau failure. Kita harus dilatih bukan hanya bagaimana untuk sukses, tapi bagaimana menghadapi masa-masa sulit yang kita sedang hadapi saat ini. Amin, saudaraku, supaya kita bisa tahu bagaimana menghadapinya, supaya kita tidak jatuh, tapi kita bangkit dan bangun berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bertumbuh sewaktu segala sesuatu gampang-gampang aja. Kita bertumbuh sewaktu kita ada tantangan di depan kita. We do not grow when things are easy. We grow when we are challenged in front of us. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, kalau kita punya harapan yang kokoh, kita harus inspect what you expect. Kita harus teliti, periksa apa yang kita ekspektasi di dalam hari-hari kita ke depan. Selalu kita menginspeksi hidup kita untuk melihat apa ekspektasi yang kita harapkan di dalam Kristus. Pasti kita semua mengharapkan yang terbaik dalam hidup ini, tapi kita juga bersiap untuk hal-hal yang terburuk. Ya, expect the best and prepare for the worst. Jangan khawatir, jangan takut, karena Roh Kristus yang ada dalam hidup Anda dan saya ini, roh itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Kita harus bersiap-siap untuk dibawa oleh Tuhan kepada situasi yang sulit dan yang tidak pasti. Tuhan tahu, matanya tertuju kepada setiap langkah daripada kita. Kalau kita percaya sama Tuhan itu gak hebat. Kalau kita percaya sama Bapa di surga itu belum hebat. Tapi kalau Tuhan percaya sama Anda dan saya, itu luar biasa hebat. Amin, saudaraku. Simpan waktu sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Lihat kehendak Tuhan. Bukan hanya Anda membaca firman Tuhan setiap hari, tapi izinkan juga firman Tuhan yang Anda baca itu membaca hidup Anda. Membaca diri Anda. Izinkan firman Tuhan membentuk, memproses Anda. Oleh karena itu Anda akan bertumbuh bersama-sama dengan Dia. Ayat yang terakhir, Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Apa, saudaraku? Siapa Allah itu? Sumber pengharapan. Semua katakan apa? Sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu, perhatikan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukan hanya sedikit pengharapan, tapi Tuhan katakan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, dalam masa-masa yang sulit ini mungkin orang tidak punya pengharapan, tapi Anda dan saya yang sudah lahir bau cinta Tuhan, merayakan Paskah bersama-sama Tuhan, janji Tuhan mengatakan bahwa pengharapan yang aku berikan ini akan berlimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Hari ini, hari esok, hari ini punya kesusahan sendiri, esok punya kesusahan sendiri. Hari ini kita mau tekuni dengan iman kita, Tuhan katakan berlimpah-limpah. Kurang apa, Bapak Ibu Saudara?
Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, baca bersama-sama Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Semua katakan yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow, luar biasa. Saya mau tutup di sini Bapak Ibu Saudara. Iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita akan menentukan, akan membawa harapan Anda tercapai dan tergenapi. Iman itu yang saya katakan minggu lalu, iman itu adalah mempercayai di dalam kegelapan apa yang Dia katakan di dalam terang. Faith is believing in the dark what He told you and I in the light. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara, saya sudah selesai menyampaikan pesan Paskah tahun 2020, dan biarlah 2 poin ini menjadi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus maju, terus pantang mundur bersama-sama dengan Tuhan melalui rute yang berbeda. God bless you. Selamat Paskah. Katakan ke kiri kanan Anda, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau. Hari ini kembali gerejamu bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Pesan Paskah tahun 2020 sudah kami dengar, sudah kami taruh dalam hati kami. Hamba berdoa Engkau meteraikan setiap firman Tuhan yang telah Kau sampaikan untuk memberikan kekuatan motivasi kepada semua anak-anak-Mu. Berkati hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kejadian ini. Kami mau kembalikan segala pujian dan hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah tahun 2020. God bless you. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan, dan saya percaya firman ini menguatkan setiap kita kembali. 2 pesan Paskah yang disampaikan oleh gembala kita dalam tema bahwa Yesus ingin merirut hidup kita melalui yang pertama, hidup yang baru, di mana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Yang kedua, ada pengharapan yang kokoh yang diberikan oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib, dan Ia bangkit di hari Paskah ini dengan menyatakan bahwa Ia mengalahkan maut dan maut tidak berkuasa atasnya. Dan saya percaya ini menjadi pesan yang memberikan kekuatan buat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Ada 3 hal penting sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita tetap bertekun di dalam doa dan puasa bersama, dalam doa korporat kita. Dan jangan lupa untuk tetap terus membangun mesbah keluarga di tengah keluarga kita masing-masing. Yang kedua, ikutilah protokol dan anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, lalu menjaga jarak dengan sesama kita. Hal ini merupakan himbauan yang harus kita patuhi dan kita lakukan bersama-sama. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, hari ini gembala kita berulang tahun. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, penjagaan Tuhan menyertai beliau. Baik, mari kita satukan hati, kita tutup ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau berikan pada hari ini, yang menjadi kekuatan buat umat-Mu. Dan kami percaya sebagai pesan Paskah, kami pegang hal tersebut sebagai landasan kehidupan kami, bahwa Yesus mengalahkan maut
dan Ia tidak takluk atas maut. Bahwa Ia satu-satunya Allah yang bangkit dari kematian. Kami mengucap syukur akan hal tersebut. Kami juga mau berdoa buat gembala kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berikan hikmat-Mu turun sebagai gembala, sebagai pemimpin jemaat, sebagai suami, sebagai bapa di tengah-tengah keluarga. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi dan menjagai beliau ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini 1 tahun usianya Kau tambahkan. Hal tersebut menjadi berkat dan sukacita bagi kami segenap jemaat Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan beliau. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Dan kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami kembali melaksanakan aktivitas kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Saya percaya bahwa hari ini kita merayakan Paskah. Dan katakan sama kanan kiri Anda, selamat Paskah. Berikan pelukan yang terbaik buat anggota keluarga Anda. Buat Anda yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, ataupun dimanapun Anda berada. Selamat Paskah buat Anda sekalian. Tuhan memberkati.